artikel juga ada, terus konten-konten bener-bener kita tuh ada tingkat analisisnya nih. kayak apa ya, konversi SKS. Dan akhirnya kita menemukan ide yang matang gitu. Anak yang PKM kan sering latihan presentasi. Hai, dimanapun teman-teman berada dan kapanpun, selamat datang di podcast Laboratorium Akuntansi FEB UM. Sebelum teman-teman menyelam lebih jauh, perkenalkan aku Anisha. Dan aku Zahwa. Di sini kita akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk bincang-bincang mengenai entah prestasi mahasiswa maupun kehidupan kampus lainnya. Dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema dari proposal menuju podium, cara menaklukkan PIMNAS. Nah, dari judulnya aja teman-teman pasti udah bisa nebak nih kalau kita nggak akan berbincang-bincang sendirian, melainkan kita sudah hadirkan special guest star kita, yaitu peraih medali emas dalam ajang kompetisi PIMNAS, yaitu Kak Eka dan Kak Fitri. Halo Kak. Halo. Pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Oleh karena itu, Kak Eka dan Kak Fitri boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, saya dulu ya Kak ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rosa Fitri. Teman-teman bisa panggil aku Fitri. Aku dari S1 Pendidikan Fisika angkatan 2023. Wah, salam kenal nih Kak Fitri. Salam kenal. Terus aku ya, kenalin aku Eka Francisca, biasanya juga dipanggil Eka, dari S1 Akuntansi angkatan 2023. Halo, Kak Eka. Nah, bagi teman-teman Sobat Lab yang belum tahu, mereka ini adalah peraih medali emas presentasi SKIM PKM Kewirausahaan PIMNAS 37 kemarin. Nah, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak nih untuk Kak Eka dan Kak Fitri karena sudah meluangkan waktunya untuk mau menjadi narasumber podcast Laboratorium Akuntansi FEB UM. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Oke teman-teman, jadi di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan cocok untuk dikepoin oleh mahasiswa. Di sini kita akan berbincang mengenai tips dan trik perjalanan dari PKM menuju PIMNAS. Sedikit pertanyaan singkat lah ya Kak. Gimana sih Kak pikiran awal Kakak untuk join PKM? Mungkin Oke. ini Kak Fitri dulu sih, ketua aku dulu soalnya. Wow, sangat keren Ketuanya banget. nih, guys. Ketua PKM yang dapat medali emas. Oke, gimana awal bisa kayak ikut join PKM gitu ya kayak? Oke, jadi awalnya kan saya ini ikut PKM itu kan kayak dari maba. Jadi nyusun proposal itu waktu semester 1 akhir itu udah ada. Nah, sebenarnya itu kayak nggak sengaja gitu, kayak nggak, bukan aku nggak apa ya, kayak misalnya oh aku mau ikut PKM nih, nggak kayak gitu. Jadi waktu itu karena ada ospek jurusan di fisika yang mana itu kayak di situ disuruh kalau mabanya ini disuruh membuat proposal PKM. Nah, dari situlah kemudian kita menyusun proposal dan akhirnya terus sampai ke PIMNAS gitu, begitu sih Kak. Dari gas gitu nggak sih? Iya, jadi kayak nggak yang wah aku emang bener-bener niat ikut gitu, tapi karena mungkin emang rezekinya di situ, jadi kayak langsung lolos dan sampai ke PIMNAS gitu Kak. Berarti bisa dibilang kalau ikut ini dari ketidaksengajaan begitukah Kak? Atau bagaimana ya? Ya mungkin bisa diawali kayak gitu, tapi setelah kayak udah langsung nyemplung gitu ya kayak oh ini tuh kayak apa ya, bisa berimpact gitu buat aku, apalagi dari kepenulisan menyusun gitu. Jadi buat fun fact aja, sebelumnya waktu aku masih di SMA atau aku dulu di MA itu aku dulu tuh ini sering kayak ikut lomba kepenulisan gitu. Nah, jadi waktu aku ikut PKM dan menyusun proposal itu kayak menjadi tantangan gitu loh. Aku pengen menyusun kayak awalnya tuh kayak artikel ilmiah gitu. Jadi kan hampir kayak mirip-mirip gitu ya sama PKM ya. Lebih mungkin kayak gitu sih Kak. Wah, keren banget ya teman-teman. Kalau boleh tahu nih Kak, inovasi apa sih yang pertama kali Kakak kembangkan untuk bisa ikut PKM?
Iya, jadi gini. Beda tim awalnya itu kita beda tim. Kita awalnya beda tim. Iya. Saya menemukan saya menemukan Kak Eka ini juga dari ya jadi gini, dari inovasi dulu ya tadi. Nah, inovasi ini sebenarnya awal-awal tuh nggak langsung ini sih, nggak langsung kan aku Koplas itu adalah corn plastik yang mana adalah kantong plastik yang dari kulit jagung. Awalnya itu bukan kantong plastik itu, awalnya itu adalah plastik kiloan gitu ya. Kayak bungkus kilo. Tahu nggak sih bungkus kiloan yang setengah kilo gitu yang buat kayak jajanan tahu, pasar tahu. gitu kayak gitu. Nah, awalnya itu kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya Koplas ini ditemukan apa ya intinya kita tuh ya kayak bisa ditemukan ya Kak ya. Jadi ada mentor kami juga dari fisika. Beliau adalah Kak Saiful Umam yang mana beliau ini adalah S1 pendidikan fisika juga dan sekarang lagi semester akhir gitu. Nah, Skripsi ya. iya, beliau ini sangat membantu tim Koplas sekali dari awal sampai ke Pimnas, bahkan kakaknya juga menemani kita sampai di Pimnas ya kayak. Jadi Sedih dulu dong sama Kak Umam. Mungkin nonton. Kak Umam. Ya. Ya Allah. Pokoknya saya makasih banyak buat Kak Umam yang udah ngebantu Koplas mulai dari awal. Jadi bener-bener dulu namanya juga idenya maba ya, kayak sempet juga diragukan apaan sih bikin plastik, emang kayak nanti bakal apa gitu ya. Jadi setelah brainstorming gitu sama Kak Umam, sehingga kita dapatin ide yang bener-bener gimana kalau gini aja kayak gitu Kak. Jadi kayak dan akhirnya kita menemukan ide yang matang gitu dari beliau. Jadi ya akhirnya bisa PKP 2 bisa lolos Pimnas dan alhamdulillah di Pimnas juga dapat emas kayak gitu. Alhamdulillah sih Kak. Cukup keren ya Sobat Akuntansi. Bisa dicontoh loh kakak-kakak ini untuk perjalanan menuju kesuksesan ke depannya. Nah, kalau dari Kak Eka, awal mula bisa join sama Kak Fitri ini gimana? Gini, jadi awalnya itu aku nggak setim sama Fitri. Awalnya itu aku malah satu tim sama Kak Umam. Jadi kan karena awal proposal yang kita susun sama aku satu tim sama Kak Umam itu kan nggak lolos di pendanaan. Nah, otomatis kita nggak lolos, terus yang lolos kan Fitri. Terus Fitri itu butuh anggota dari akuntansi bidang keuangan. Terus aku ditawarin lah sama Kak Umam untuk ikut timnya Fitri, dan dari Fitri juga menghubungin aku gitu. Makanya kita sekarang kenal sampai dekat. Wah, sangat keren. Bondingnya sudah mendarah daging nih Sobat Bondingnya Koplas semua ya dari teman-teman kita setim itu udah kayak gini banget gitu. Keren banget Keren ya. banget sih. Ngomongin bonding nih Kak ya, gimana sih awalnya kok bisa bondingnya terbentuk sebagus itu? Gimana ya, jadi gini kan emang ya kita setim itu kan berlima, jadi ada aku, terus ada temanku namanya Rizka Walia Putri, dia juga dari S1 pendidikan fisika sekelas sama aku. Jadi awalnya emang berdua ini awalnya, kemudian kita cari nih anak biologi. Nah, biologi itu dari Kak Dina Febrianti, beliau udah semester akhir juga sebenarnya semester akhir. Kemudian ada teman kita lagi Eka ini Eka dari akuntansi, kemudian satu lagi teman kita cowok dari DKV namanya Kumail Abdurrahman. Nah, dia ya jadi kita kan kayak dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi kita berakhir dengan kayak udah lebih karena memang kan PKM ini kan 1 tahun ya, dari kita berproses bareng gitu, tumbuh bareng ibaratnya kayak gitu. Nah, itu kita kayak menumbuhkan rasa saling. Iya, terus kita juga waktu pembinaan itu sering kayak bareng-bareng ya, berlima terus di tempat yang sama. Kemana-mana bareng. Iya, kemana-mana bareng, nyusun konten-konten itu bareng semua, jadi Seru lah pokoknya. iya, semakin deket aja sih. Waduh, bisa dicontoh banget nih teman-teman. Nah, aku juga punya pertanyaan baru nih untuk kalian. Kan waktu mengikuti ajang ini, pasti kalian ini melakukan persiapan yang sangat matang ya Kak ya. Nah, dalam proses persiapan ini, baik dalam penyusunan proposal ataupun lainnya, ada nggak sih tantangan berat yang kalian hadapi dan gimana sih cara kalian mengatasi tantangan itu? Mungkin kalau misalnya dari aku ya Kak, tantangan terberat ini karena kita dari
yang berbeda, orang yang berbeda gitu, yang karena kita juga sama-sama kuliah ya, jurusannya berbeda. Nah itu yang paling berat itu adalah manajemen waktunya sih. Misalnya nih aku kelas, nah ini udah nggak kelas tapi kita harus perlu kumpul bareng buat nyelesain luaran-luaran PIMNAS ini. Jadi kayak mau nggak mau kita sampai malam di kampus kayak gitu ya, kayak itu kayak, tapi itu yang hal yang dikangeni banget ya, kita di Selasar sampai menjadi penghuni Selasar selama 1 tahun di PKM. Kayak gitu, diusir Pak Satpam juga. Jadi emang kayak nggak ada waktu, kayak kita benar-benar kalau nggak Sabtu Minggu ya malam kayak gitu, karena memang jadi manajemen waktu itu paling menurutku tantangan terberat karena emang beda jurusan Mulai juga. dari tantangan terberat jadi kenangan yang akan selalu diingat ya Kak Iya, ya. bener banget. Iya betul. Bahkan sampai kalau denger-denger ya Kak, liburan pun kalian masih produksi, masih kumpul-kumpul gitu buat ngurus PKM, itu benar? Bener banget Bener Kak, banget. apalagi kan kita juga nggak cuma PKM juga, di liburan itu ada yang ikut organisasi juga kan ya Kak. Jadi kita ya itu tadi manajemen waktunya juga itu gimana kita, itu kayak tantangan sendiri sih. Terus sama kadang kayak kita ngerasa capek aja nggak sih kalau lagi bimbingan, kan setiap hari bimbingan terus, setiap hari nggak kayak jedanya itu kayaknya tiap weekend aja, jadi kayak bosen aja sih. Iya, bimbingan. bahkan sampai waktu hampir-hampir mau deket PKP itu benar-benar udah nggak ada kata libur bagi kita. Jadi Betul. benar-benar sering bertemu bareng gitu, sering kan pasti ada apa ya, kayak gebrakan-gebrakan baru, misalnya ini kayak gini, jadi kayak harus bener-bener bareng gitu. Nggak bisa kita ini kan waktu juga liburan 3 bulan ya kayak, jadi buat KK ada lagi teman yang, karena saya kan orang Malang ya, jadi saya PP, jadi nggak perlu yang kayak pulang kampung. Nah buat teman timku yang lain ada yang rumahnya di mana di Gresik, terus di mana gitu, di Pasuruan. di Probolinggo. Nah dia tuh 3 bulan jadi nggak pulang gitu, selama 3 bulan tetap ada di kampus. Sampai kadang ada yang bilang, Fitri aku mau pulang, gak boleh. Gak boleh, kayak ya gitu. Tapi kita harus apa ya, untuk menempuh hal itu juga harus butuh pengorbanan ya Kak ya, mungkin. Iya, soalnya itu sih kadang kan habis direvisi nih kontennya, tiba-tiba kita kita konsultasikan ke mentor kita, ternyata ada yang Salah direvisi nih, lagi, gitu. ya perlu direvisi lagi, jadi kayak bolak-balik. Jadi kita gitu. kayak sahabat karib banget sama revisian gitu. Iya betul sekali. Waduh sobat akuntansi, kalau kalian mau ikut terjun ke PKM harus siap-siap juga nih mulai dari sekarang. Manajemen waktu, Benar banget. rela gapulkam, itu juga penting loh ya buat temen-temen yang mau join PKM. Nah selanjutnya mungkin Kak Fitri dan Kak Eka bisa sharing-sharing nih ke Sobat Lab. Apa aja sih strategi-strategi yang mungkin bisa diterapkan mereka dalam menyusun proposal agar bisa tembus ya, mungkin tembus pendanaan atau bahkan bisa sampai meraih medali emas. Oke. Mungkin dari Kak Fitri atau Kak Eka, dari pengalaman kalian sendiri gitu. Oke, mungkin kalau dari aku, kan karena saya dan teman-teman adalah skimnya PKMK. Kalau menurutku PKMK yang paling penting itu adalah emang dari idenya ya, kayak inovasinya, kreativitasnya juga gitu. Tapi juga pemasarannya yang paling penting, kayak strategi pemasarannya itu kayak benar-benar dilihatkan sama tingkat kearjenannya ya. Kayak misalnya kita bikin sesuatu yang wow banget tapi nggak arjen, kayak ya udah gitu. Menurutku yang paling ini tuh memang dibutuhkan gitu. Emang kan kayak apa ya, output dari PKM sendiri, Kemendikbudristek itu mengadakan hal itu kan juga untuk supaya ada inovasi-inovasi terbaru gitu yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Nah mungkin buat teman-teman yang mau menyusun PKM atau idenya itu kalau bisa diusahakan kayak bermanfaat untuk lingkungan sekitar, ya intinya menyelesaikan masalah. Jadi emang kan kita berangkat dari suatu masalah gitu, tapi kadang tuh ada teman-teman yang kayak masalahnya itu diada-adain gitu, yang sebenarnya itu adalah bukan masalah tapi dimasalahin, jadi solusinya tuh jadi kayak maksain solusi gitu. Tapi seharusnya kita harus kayak ambil dari masalah yang real sehingga solusinya itu ya emang beneran solusi gitu. Mungkin kayak gitu sih, lebih ke idenya aja. Baik, mungkin bagi teman-teman yang mau ikut PKM tahun ini bisa lebih nonjolin manfaat dan urgensinya ya. Iya. Nah, aku juga mau tanya lagi nih Kak, mungkin dari penyusunan proposal itu hingga sampai ke PIMNAS, apa sih tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh teman-teman ini? Kalau sekarang kan sebenarnya udah masuk ke tahap seleksi yang universitas, Iya. mau ke Belmawa ya. Terus juga kita itu ada fasilitas juga, terutama dari UM sendiri itu kita ada fasilitas mentoring sama PKM Center. Jadi itu
buat sekarang ya itu dimanfaatkan aja sih buat teman-teman, apalagi yang udah lolos di tingkat fakultas itu dimanfaatkan banget, soalnya itu buat nanti konten-kontennya itu bisa apa ya available buat mendapatkan pendanaan itu dari, kalau kontennya kuat kita udah pasti kayak yakin gitu loh kalau bisa dapat pendanaan, lolos pendanaan, dan itu bisa berkesempatan untuk seterusnya juga. Wah, ngomong-ngomong nih ya Kak, kan kalau nggak salah tahun kemarin itu ke UNER ya. Nah, bisa diceritain nih beberapa hari di UNER-nya itu gimana? Bisa sampai malam awarding, rasanya gimana? Waduh. Ini tuh kayak Jadi keinget gak sih? sedih banget ya. Ini tuh kalau ngomongin ini kayak masih kerasa. iya, kita sedih banget. Ini tuh udah kayak ada fun fact hal-hal lucu yang kita ini ya, Mbak, kayak. Jadi gini. Jadi kalau misal kita udah lolos PKP 2 dan kita udah mau ke PIMNAS, itu nanti dari UM sendiri itu akan ngadain kayak karantina gitu ya, kayak. Karantinanya itu kalau kita kemarin di Batu. Nah, di situ tuh kita iya sekitar 3 hari ya kayak 3 hari di ya, Batu. mungkin sekitar 3 hari di Batu. Itu kita kayak ya bukan kayak seneng-seneng ya, di situ kita juga kayak dilatih apa brainstorming dan segala macam, kayak di Batu tuh kayak persiapan banget gitu juga latihan juga, presentasi buat di PIMNAS juga. Tetap ada serunya juga sebenarnya, Iya, kayak bener. malam-malamnya tiba-tiba ada games. Iya, games, yang kayak nggak api unggun, tebak, api unggun ya, api gitu. unggun. Terus presentasi banyak sih. latihan presentasi Lebih sering banyak latihan banget. presentasi. Seru banget. Terus Habis dari itu, habis dari Batu itu juga masih ada lagi karantina yang di Surabaya, di sekitar UNER lah, ya nggak sekitar juga sih, cuma di sana kita tentunya difasilitasi hotel juga kan dari UM. Iya, Terus tiap harinya kita juga tetap latihan juga sih. iya. Wah, keren banget tuh Kak pengalamannya. Selanjutnya mungkin Kak Eka dan Kak Fitri bisa sharing-sharing nih ke Sobat Lab. Kira-kira apa aja sih kesalahan yang masih sering dilakukan atau yang masih umum dilakukan oleh peserta-peserta PKM ini. Jadi mungkin teman-teman yang ikut PKM tahun ini bisa terhindar dari kesalahan yang sama gitu Kak. Mungkin dari pengalaman kalian sendiri. Kesalahan ya. Apa Ini kayak sih. kesalahan yang sering terjadi? Jangan takut coba hal yang baru, apalagi kan sebenarnya kesempatan nggak datang 2 kali. Terus manfaatkan kesempatan yang ada di depan kita terutama, terus sama kalau dikasih fasilitas itu ya kita manfaatkan dengan baik, biar ada Kayak progres gitu ya. iya ada progres Ya. juga dari kita. Terus Kayak mentoring juga gitu. Nah, jadi intinya apa ya, karena dari UM sendiri di fakultas sama di tingkat univ itu udah kayak disediain fasilitas buat mentoring sama PKM Center sama orang-orang yang kayak udah berpengalaman di bidangnya. Terus ditambah lagi juga ada dosen-dosen yang membantu. Nah, itu kayak menurutku dimanfaatin banget gitu. ya, Kak? Karena emang iya sih, kayak kita ada untuk pengorbanan waktu ke kelas. Jadi kadang tuh kita harus di-spend buat konsul dan segala macam. Itu mungkin dari teman-teman kayak ada yang berpikiran, kan biasanya gini ya, kalau misalnya nih aku udah ngorbanin kelasku tapi tiba-tiba nanti aku nggak lolos, jadi kayak gimana gitu kan. Mungkin ada yang berpikiran kayak gitu ya Kak ya. Tapi kalau menurutku ya gini, kalau menurut aku daripada nanggung mending kalau nggak totalitas mending nggak usah gitu loh. Menurutku jadi gitu. Jadi nggak usah nanggung-nanggung. Kalau emang mau bener-bener mau ditotalitasin ya udah langsung aja gitu. Nggak usah nanti kalau misal aku ini terus kalau kayak jangan nggak usah berpikiran negatif dulu lah gitu. Kita pikirin positifnya aja dulu. Jadi yang paling penting itu kita manfaatkan ya yang diberikan oleh universitas ini secara maksimal gitu ya Kak ya. Jadi teman-teman, terkait PKM ini banyak banget keuntungannya, tapi juga kita harus berkorban mulai dari waktu, tenaga. Itu benar-benar kita harus bisa manajemen. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih keuntungan dari ikut PKM untuk menunjang akademik Kakak selama masa perkuliahan inilah? Kalau dari aku ya, aku ngerasainnya itu setelah ikut PKM apalagi sampai PIMNAS kan kita dilatih buat menulis karya ilmiah, terus artikel juga ada, terus konten-konten yang
sifatnya ilmiah gitu kan. Kita kalau mau ikut mungkin lomba-lomba yang sejenis di luar PKM, misalnya bisnis plan atau tentang kewirausahaan sesuai bidang kita ya, kewirausahaan, itu bermanfaat banget sih dari pengalaman yang udah kita dapat sebelumnya. Kayak ada nih strategi yang lebih bagus buat ditaruh di ide bisnis yang ini gitu. Jadi kita tahu strategi apa yang cocok gitu, lebih terasah aja sih. Terus nambahin. Oke, mungkin tambahan sedikit dari aku, kalau misal kita udah ikut PKM itu menurutku, kalau dari aku sendiri, aku merasakan kita tuh semakin tingkat analisisnya itu lebih tinggi gitu loh Kak. Jadi misalnya kita lebih peka terhadap satu masalah, kemudian kita bisa menyelesaikan dengan solusi gitu. Karena kita kan kalau di PKM itu benar-benar kita tuh ada tingkat analisisnya gitu. Jadi mungkin anak PKM itu pasti bakal ngerasain kalau setelah ikut PKM itu kita lebih, kan kita udah nyusun proposal, jadi kayak lebih pintar nulis, apalagi kan mahasiswa itu memang nanti ujung-ujungnya bakal menulis gitu ya kan, ada skripsi dan segala macam. Nah itu menurutku PKM ini sangat bagus banget gitu kalau misal kita ingin meningkatkan skill kepenulisan, analisis kita, mungkin bagus banget untuk join sama PKM. ini sih kan di UM ini ada yang kayak konversi SKS sama rekognisi dari hasil yang kita dapat. Dan kebetulan sekali kalau dapat medali emas itu bisa rekognisi sampai skripsinya bisa direkognisi, dan bahkan yang cuma lolos pendanaan aja itu bisa konversi ke SKS-nya. Jadi itu ada impact tersendiri buat kita gitu. Terus ya, sama ini sih, kalau di kelas biasanya kita bisa kelihatan gitu loh, anak-anak yang PKM kan sering latihan presentasi. Kalau dikasih pertanyaan kan kita terlatih untuk langsung menjawab, nggak usah diskusi gitu. Jadi kita kalau dikasih pertanyaan bisa langsung terasa langsung dipikirkan terus langsung dijawab gitu. Ya mungkin sama public speakingnya lebih kayak terlatih gitu, karena kebiasaan waktu PKM ditanya-tanyain gitu ya. Gitu sih. Oh, ngomong-ngomong terkait rekognisi skripsi, itu berarti benar-benar real ya Kak adanya di UM ini? Bener real. Soalnya ya itu kita harus ngejar kan kita harus berjuang juga, tapi kita udah ngasih medali ke UM, masa kita nggak dapat apa sih gitu. Maaf banget ya kalau aku salah. Kira-kira kan untuk KEK ini kan dari FEB ya, tapi ngikutnya di FMIPA. Itu apakah tetap dapat atau tetap skripsi? Kemarin itu aku sempat kayak diskusi sama Kaprodi, itu bisa tetap dapat konversi rekognisi skripsinya. Jadi nanti bikin artikel tambahan yang sesuai gitu sama bidang kita gitu. Ya, sama mungkin tambahan, kalau misal dari aku, ya aku juga sempat kayak ke Kaprodi juga, ke Kadeku, kalau departemen di fisika. Jadi intinya nanti itu ibaratnya tetap ada kayak sidang dan segala macam, itu kayak formalitas begitu, tapi nanti kayak konversinya tetap A kayak begitu untuk nilai sidangnya. Mungkin kayak gitu sih, itu lo kan juga menguntungkan gitu. Terus sama ini, meskipun nggak sampai lolos ke PIMNAS atau lolos ke PIMNAS tapi nggak dapet juara, itu konversi SKS-nya juga lumayan banget deh, kayaknya bisa sampai berapa ya? 4-6 SKS kalau bisa lolos pendanaan. Kemudian kalau misal lolos sampai ke PIMNAS itu bisa sampai 12 SKS. Kan itu lumayan banget nggak sih? Kita satu semester berapa SKS? 24. Iya, maksimal udah 24. setengahnya udah terkonversi SKS-nya. Jadi lumayan banget sih. Jadi sobat akuntansi, banyak banget keuntungan join PKM. Bisa dilihat dari kakak-kakak ini, kakak-kakak yang sangat inspiratif sekali. Nah, bener banget nih teman-teman. Mungkin aku akan ajukan pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin Kak Eka dan Kak Fitri ini apakah ada saran atau bahkan tips and trick gitu ya Kak, untuk teman-teman yang ikut PKM tahun ini agar juga bisa menjadi medalis di PIMNAS tahun ini? Oke, kalau mungkin kalau dari aku ini sih, kayak diyakinin aja. Kalau kan biasanya itu kalau udah denger nanti bakalan ngorbanin waktu, ngorbanin segala macam. Nah itu kayak menurutku yang pertama harus diyakinin dulu, bener-bener kalau iya, kalau enggak. Takutnya nanti di tengah-tengah ya ada hal-hal yang kayak nggak diinginkan gitu. Nah menurutku yang pertama tuh yakinin aja, kalau mau join ya udah join aja, langsung nyusun proposalnya. Apalagi sekarang udah
apa ya, udah lagi gencar-gencarnya kayak di universitas itu juga udah dipersiapkan gitu. Mungkin sama mungkin tips and triknya kalau biar supaya ke bisa PKP 2 sampai PIMNAS segala macem, mungkin ini sih Kak, kayak kekompakan tim itu penting banget karena kan kita job desk-nya beda-beda ya Kak. Tapi gimana cara kita buat kayak jadi satu gitu biar selesai luarannya, itu juga harus ada kekompakan tim, nggak saling apa ya, intinya saling memiliki gitu. Kayak ibaratnya Koplas tuh bukan milik si ketua aja atau si ini aja, nggak gitu. Jadi Koplas itu milik bersama, jadi semua bareng-bareng memperjuangkan buat menuju ke PIMNAS kayak gitu sih Kak. Nah, ngomong-ngomong kekompakan tim nih Kak, kalian kan dari fakultas dan prodi yang beda-beda nih. Gimana sih cara kalian untuk membangun tim yang solid itu? Apalagi waktu kalian pasti juga terbagi sama hal-hal lain ya, bisa kuliah atau organisasi. Nah, kalian ini cara membangun bondingnya itu gimana sih Kak? Bisa sampai deket banget, apalagi meskipun PIMNASnya sudah selesai tapi kalian masih tetap erat gitu hubungannya. Kalau awal-awal kayaknya itu SKSD ya harus. Iya, SKSD itu penting ya. Penting, SKSD penting awal-awal. Kan aku juga gak kenal mereka awal-awal, jadi kita kayak SKSD aja. Iya, kan. kayak hai namanya siapa gitu. Gitu kan. Kayak gitu sih. Terus mungkin karena sering bareng gitu nggak sih, kayak sering bareng, terus sering ngobrol bareng, jadi kayak lama-lama ya nggak nyadar aja sih udah tiba-tiba deket gitu, terus nggak kerasa. Terus ya itu sih apa ya, kayak kadang kita ya itu tadi kadang ada yang nggak bisa bareng, nggak bisa kayak ngumpul bareng satu atau dua orang, tapi ya itu kita sempet sempetin aja sih buat emang kan ini udah pilihan kita buat mau PKM ini, jadi kayak diusahain aja sih. Kayak diprioritaskan gitu ya kayak. Jadi kayak ya gitu diprioritaskan. Ngomong-ngomong Kak, berapa tim sih Kak yang lolos dari PKM 2024 ya? 2024 bahkan sampai bawa UM nomor 6 apa 7 itu se-Indonesia kan? Berapa ya? 6 sih. Kalau yang lolos pendanaan kalau nggak salah 50 lebih deh dari UM. Iya, pendanaan ya. 54 sih kalau nggak salah, sama maaf lupa juga. Kalau nggak salah 54 tim yang udah lolos pendanaan. Kemudian kalau lolos PIMNASnya itu sekitar 20-an ya, kayak 20 lebih lah. Berapa ya? 26? Kayaknya hampir 26 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu 23 kalau nggak salah juga. Iya, kayaknya 20-an Ya, itu yang ke atas. lolos. Itu yang lolos PIMNAS, tapi lolos pendanaannya UM keren banget 54. Iya, Itu kayak banyak banget. keren banget sih dari seluruh Keren Indonesia banget kan. nih. Kita kasih applause bagus buat UM karena udah jadi ranking 6 atau berapa? 6 atau 7 se-Indonesia untuk PKM. Ya, semoga tahun ini Tahun bisa ini satu. angkat lagi Satu lah lagi ya, ya. 5 besar. Nanti yang 3 besar deh. Siapa tahu 2026 acara wordingnya di UM kan gak ada yang tahu. Oh iya, Iya, semoga aja. Amin, semoga aja ya bisa. Nah, ngomong-ngomong tentang PKM tahun kemarin nih Kak, kan kemarin Kak Fitri sama Kak Eka ini sudah berhasil meraih medali emas nih. Ngomong-ngomong, kalian ini tahun ini apakah tertarik untuk mengikuti PKM lagi? Gimana Kak? Mungkin bisa dijawab dulu Kak. Gini Kak, mungkin karena kan kemarin juga kayak baru selesai gitu ya. Selesainya kan Oktober tuh. Nah, November itu udah disuruh tuh nyusun proposal lagi. Nah, dari kita mungkin agak sedikit, mungkin kita nyoba di selanjutnya lagi, mungkin nggak yang langsung selesai langsung lagi, kayak lumayan agak ada jeda lah. ya agak jeda apa ya, bisa kasarannya capek juga ya gitu ya. Nah, Tapi tapi sih setahun. iya, Pasti. tapi memang kayak apa ya, PKM ini bikin candu banget sih, karena ada apa ya, cutting tuh bahkan sampai 3 kali, itu kayak wow keren banget, emang bikin candu sih. Tapi lebih candunya tuh ke PIMNASnya ya kayak. Iya, betul. Kalau dari prosesnya kayak aduh nggak deh gitu, lebih baik kayak ikut PIMNASnya, tapi ya memang harus melalui hal itu juga untuk bisa ikut ke PIMNAS. Bagian dari proses ya Kak. Iya, bener. Siapa sih Kak yang nggak mau ikut PIMNASnya itu? Iya, siapa ya? Siapa pasti semua orang ikut pasti tuh. pengen. Iya, momen-momen waktu PIMNAS itu benar-benar kayak nggak bisa terlupain banget Iya. nggak sih, kayak Apalagi wording itu ya. Aduh, itu tambahan mulia yang Itu kayak- gak bisa dilupain Iya, bener selama banget. hidup Kayak- kayaknya. sama satu lagi sih fun fact-nya, Koplas itu juga selain kita berusaha gitu ya, kayak Iya. berusaha ikhtiarnya ya. Ikhtiarnya kayak ikhtiarnya tuh kayak ya secara dohir, maksudnya kita
ngerjain ini ngerjain itu gitu, tapi kita juga ada kayak jalur langitnya gitu juga kayak. Jadi waktu kita selama karantina tuh kita tuh berusaha satu tim tahajudan, kita baca surat ini baca surat itu semua dibaca, terus selawat sampai 1000 kali 1000 kali lebih dan kayak gitu. Setiap Di bis, jalan-jalan di kita jalan pasti di bis kita selawatan gitu. Jadi kayak mungkin itu juga ya apa ya, mungkin bisa Selain usaha jadi itu, faktor kan ya, biasanya kita faktor. udah usaha banget, tapi nanti waktu udah di hari H kita ketemu juri nih, kan kita juri kan nggak tahu ya, mungkin kalau udah kita doa dan ada jalur langitnya, mungkin kan juri ini kan bisa kayak terluluh atau kayak gimana. Iya, mungkin betul. gitu. Karena setahu saya ya Kak, usaha tanpa doa itu sama aja bohong. Benar banget Kak. Benar banget itu. Jadi teman-teman selain harus memperbagus entah presentasinya atau proposalnya, teman-teman harus juga memperbagus ibadahnya juga. Siapa tahu karena ibadah itu teman-teman bisa jadi pemenang kayak kakak-kakak inspiratif yang ada di sini. Jadi bisa lewat jalur langit gitu ya teman-teman. Iya, tapi usahanya juga jangan kayak Iya, doa kan usaha jangan doa juga terus tapi usaha nggak dilakuin, tapi ya bohong udah aja kan. sama Tapi kalau aja. kalau usaha tanpa doa itu kan sombong, tapi kalau misalnya doa tanpa usaha itu bohong ya Kak. Ya, Iya, keren banget betul ini Kak. sekali. Quotes dari Kak Fitri. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita sudah berbincang-bincang hampir selama 30 menit. Dan seru banget ya teman-teman perbincangan kita kali ini. Dan benar-benar sebuah pengalaman yang sangat menarik yang sudah dibagikan oleh Kak Eka dan Kak Fitri. Dan saya sekali lagi juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Eka dan Kak Fitri karena sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber podcast Lab Akuntansi FEB UM di episode kali ini. Nah, semoga apa yang kita bicarakan kali ini bisa memberikan wawasan bagi Sobat Lab dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dan jangan lupa untuk nantikan episode-episode kami selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat!